Halo semua, welcome back to my channel. Karena sudah masuk bulan ke-6, sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk ngeriset tabungan sinking fundsku. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget keperluan dan keinginan untuk rumah dan pribadi. Beberapa sudah bisa di cover di bulan ini dan itu pun aku prioritaskan hal-hal yang paling penting dulu. Kalau mau dipenuhi pasti nggak ada habisnya. Untuk tabungan sinking fund kali ini, aku mau memanfaatin binder A5 yang merupakan pemberian teman. Kemudian, aku tambahkan kertas dot yang digunting agar bisa dimasukkan ke dalam zipper pocket. Kertas yang dipotong ini aku tulis nama peruntukan dari masing-masing zipper pocketnya. Untuk saat ini, ada 4 peruntukan di tabungan sinking fund aku. Aku gambar juga di kertasnya supaya lebih inisiali dan menarik. Gambarnya aku sesuaikan dengan tujuan di masing-masing zipper pocketnya. Ada 4 peruntukan dari tabungan sinking fund untuk semester 2 ini. Yang pertama, aku buat peruntukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Alasannya, walau cuma 1 tahun per periode pembayarannya, tetapi aku pikir dengan menabung di 6 bulan sebelum deadline pembayaran itu lebih bagus. Yang dikhawatirkan juga seperti kejadian di tahun ini, aku kelupaan dalam pembayaran pajaknya selama 3 bulan. Alhasil, aku harus membayar pajak plus denda administrasinya dengan total hampir Rp500.000. Jadi, dengan membuat sinking fund ini akan sangat membantuku. Peruntukan yang kedua yaitu untuk perawatan gigi. Karena aku pikir perlu menyiapkan tabungan khusus untuk perawatan dan pemeriksaan rutin gigi setiap 6 bulan sekali. Dimana saat ini biaya dentis itu lumayan mahal. Jadi kalau nggak disiapin jauh-jauh hari, khawatir jadi kelimpungan. Apalagi yang namanya kesehatan itu penting, salah satunya untuk gigi. Bahkan ada pepatah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ini benar nggak ya? Biasanya, untuk pemeriksaan gigi ini tidak bisa dicakup di asuransi yang aku punya. Jadi, aku perlu memiliki tabungan khusus. Peruntukan yang ketiga, karena di rumah aku punya 2 anabul, jadi aku perlu memiliki vacuum cleaner. Untuk membelinya, aku nggak mau ngambil langsung dari rekening tabungan di bank. Aku harus punya usaha untuk memperolehnya. Ya, menabung sedikit demi sedikit dari uang jajan atau honor tambahan, biar berasa puas ketika mendapatkannya. Peruntukan yang terakhir adalah traveling. Ini adalah lanjutan dari sinking fund semester 1. Hasil sinking fund sebelumnya sebagian sudah aku pakai, dan masih ada sedikit tersimpan di rekening khusus. Rencananya, awal tahun depan aku mau ke Bali. Jadi, sinking fund kali ini harapannya bisa ngebantu untuk tujuan tersebut. Tapi, jika sampai akhir tahun kondisi tidak memungkinkan untuk traveling, maka uangnya ya dikip lagi. Siapa tahu bisa terkumpul lebih banyak dan bisa vacation ke luar negeri. Selanjutnya, aku bikin kertas trackernya. Ini hanya untuk mengontrol dan menghitung uang tabungan yang sudah disetor supaya semakin semangat aja. Di sini aku buat 20 kotak tracker. Jadi nantinya jika udah di-store tinggal diarsir atau diwarnain aja. Untuk binder A5, kertas dot maupun zipper pocket itu banyak dijual di e-commerce kayak Lazada, Shopee dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa cari di sana aja ya. Sebenarnya, untuk menyimpan tabungan sinking fund itu banyak caranya. Mau nyimpan di bawah tempat tidur, di bawah buku, dalam buku gitu, di bawah lipatan pakaian, di dalam lemari, di belakang jam dinding, di dalam kotak khusus, di dompet khusus, atau membuka rekening khusus di bank. By the way, kalau mau buat rekening khusus sinking fund di bank, usahakan cari produk tabungan yang bebas biaya admin ya. Untuk lebih jelasnya, aku sudah pernah upload produk tabungan yang bebas biaya admin. Bisa cek di
link yang sudah aku masukkan di description box. Membuat sinking fund sangat membantu sekali, terutama bagi aku yang berjiwa boros. Kalau mau sesuatu, biasanya kan sebelumnya langsung ngambil di ATM. Padahal sesuatu itu nggak penting-penting amat. Jadi dengan sinking fund ini, at least gairah belanja bisa dikontrol dengan perjuangan untuk mendapatkannya, tanpa mengganggu tabungan utama kita. Sekali lagi, sinking fund ini yang aku buat hanya salah satu dari banyak teknik dalam pelaksanaannya. Jadi kalian bisa buat teknik menabung sinking fund lainnya yang lebih cocok dan memotivasi kalian. Untuk kamu yang belum tahu tentang sinking fund itu secara sederhana merupakan tabungan khusus yang disisihkan untuk beberapa keperluan masa depan. Sinking fund ini bisa digunakan untuk mendanai semua kebutuhan apapun bentuknya, mulai dari untuk renovasi rumah, membeli mobil, perawatan wajah, liburan, atau membayar tagihan medis, dan lain-lain. Tujuannya untuk mencegah kita mengambil atau mengurangi tabungan utama yang dimiliki. Beberapa pengeluaran yang paling sering direncanakan dengan sinking fund ini yaitu untuk keperluan traveling, Idul Fitri, hadiah ulang tahun, beli HP baru, dan untuk renovasi rumah. Untuk tujuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Misalnya ketika kalian pengen beli HP baru direncanakan untuk 1 tahun berikutnya, maka dari bulan ini sampai 12 bulan berikutnya kalian harus punya rencana untuk membuat sinking fund ini dan dirutinkan untuk menyetor sesuai dengan target per bulannya. Dari situ kalian akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Sumber dari tabungan sinking fund ini bisa didapatkan dari menyisihkan uang gaji atau uang saku harian. Menurutku, sinking fund ini recommended banget untuk dicoba, karena based on pengalamanku. Menabung untuk keperluan khusus dengan cara ini sangat membantu menjaga keutuhan tabungan utama. Di sisi lain, membuat kita bisa paham arti kata sabar. By the way, untuk trackernya ini aku kasih warna dan beberapa stiker supaya lebih menarik. Jadi pas buka bindernya langsung menarik aja dengan adanya seperti ini. Ini merupakan salah satu trik supaya kita lebih semangat dalam menabung. Sekarang aku punya uang 400.000 hasil keuntungan jualanku. Jadi di sini aku setor di masing-masing pocketnya itu 100.000. Biasanya ketika aku mendapatkan keuntungan lebih dari hasil jualanku itu langsung mikir, uang ini dibelikan ini aja, dibelikan baju, dibelikan makanan, traktir teman, nonton bioskop, dan lain-lain. Tapi setelah berpikir 2 kali ternyata ada kebutuhan lain yang lebih urgen yang harus aku penuhi. Dari situ aku mencoba untuk lebih bijak terhadap diri sendiri dan tujuan keuanganku.
Insya Allah, segala sesuatunya yang kita niatkan dengan tujuan yang baik, pasti akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Oh ya, di masing-masing kertas trackernya ini, aku cantumkan kembali goal aku atau target nilai atau besaran dari masing-masing peruntukan ini. Misalnya untuk pajak kendaraan, goal aku 400.000 dan deadline-nya bulan Desember tahun 2021 ini. Jadi di sini masing-masing kotak trackernya itu senilai 400.000 dibagi 20 kotak, jadi 20.000 rupiah. Untuk keperluan periksa gigi atau ke dokter gigi, goal aku adalah 500.000 rupiah. Desember 2021 itu deadline-nya, jadi masing-masing kotaknya ini bernilai 25.000 rupiah. Untuk tujuan membeli vacuum cleaner ini, aku sudah survei harga barangnya sekitar 600 ribuan, tapi di sini goalnya aku tulis 700.000. Sengaja aku lebihkan dengan tujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga. Masing-masing kotaknya bernilai 35.000 rupiah. Sementara untuk traveling ini, goalnya 3 juta rupiah. Jadi aku hanya menambah beberapa nilai dari tabungan sinking fund di semester 1. Dan goalnya juga Desember, karena aku rencanakan travelingnya itu di Januari 2022. Karena tadi aku sudah setor 100.000, jadi di sini untuk pajak kendaraan aku kasih warna di 5 kotak trackernya. Sementara untuk di dentist atau ke dokter gigi itu aku arsir atau aku kasih warna di 4 kotak tracker. Dengan memberi warna seperti ini, kita akan tahu seberapa jauh kita sudah menyetor di masing-masing peruntukan ini. Akan lebih semangat aja sih. Kebetulan kotak yang aku buat ini terlalu besar, jadi pewarnaannya butuh waktu. Jadi nanti kalau kalian buat seperti ini, kotaknya nggak usah terlalu besar ya. Kalau misalnya uangnya itu kurang, misalnya di sini kayak vacuum cleaner, aku setor 100.000, berarti sisanya 30.000 ditulis aja di kolom yang belum diwarnai. Sama halnya untuk traveling, karena aku setor 100.000, satu kotaknya 150, jadi hanya aku tulis aja, belum aku kasih warna. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba menabung dengan cara sinking fund. Thanks for watching, see you next video.